Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, mahasiswa sekalian? Semoga sehat-sehat saja ya. Jadi untuk materi kali ini kita akan membahas tentang jatuh tegangan. Nah, jatuh tegangan sendiri merupakan besarnya suatu tegangan yang hilang pada suatu pengantar. Jatuh tegangan pada saluran tenaga listrik sendiri biasanya berbanding lurus dengan panjang saluran dan beban, serta berbanding terbalik dengan luas penampang pengantar. Artinya, kalau misalkan eh, si suatu penghantar tersebut panjangnya semakin panjang, maka jatuh tegangan sendiri akan semakin besar. Tapi untuk luas penampang sendiri, ketika luas penampangnya yang digunakan besar, maka drop tegangan akan semakin kecil. Begitupun sebaliknya. Kalau misalkan luas penampangnya yang digunakan semakin kecil, maka besar drop tegangan akan semakin besar. Seperti itu. Besarnya jatuh tegangan dinyatakan baik dalam persen ataupun dalam besaran volt. Jadi ada kisarannya misalkan 5% ataupun plus minus 5%. Jadi bisa plus 5% atau minus 5%. Besarnya batas atas dan bawah ditentukan oleh kebijaksanaan perusahaan kelistrikan, dalam hal ini PLN ya. Perhitungan jatuh tegangan praktis pada waktu-waktu tertentu hanya menghitung besarnya tahanan yang dapat dipertimbangkan. Sedangkan untuk sistem tegangan menengah, itu induktansi dan kapasitansinya diperhitungkan, seperti dalam tugas yang telah diberikan sebelumnya. Nah, jatuh tegangan secara umum biasanya ditimbulkan oleh arus yang mengalir melalui tahanan kawat. Maka tadi telah disebutkan bahwa jika arus dalam pengantar semakin besar, dan jika tahanan pengantar semakin besar, maka jatuh tegangan akan semakin besar pula. Seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya dengan misalkan kenapa harus dihitung drop tegangan? Karena si drop tegangan ini nantinya akan berhubungan dengan rugi-rugi daya. Ketika drop tegangan makin besar, maka rugi-rugi daya tersebut akan semakin besar pula. Maka atas dasar hal tersebut, jatuh tegangan hanya diizinkan dalam nominal yang telah ditentukan, kurang lebih ya 5%, ataupun kalau bisa misalkan ditekan sampai 1%. Karena adanya resistansi pada penghantar, maka tegangan yang diterima konsumen akan lebih kecil, sehingga tegangan kirim itu akan lebih besar dibandingkan dengan tegangan yang diterima. Nah, berdasarkan rumus yang ada di PowerPoint di sini, dapat dilihat bahwa tegangan regulasi, yaitu tegangan yang dikirim, Vsend dikurangi tegangan V receiver dibagi V receiver. Jadi tegangan yang diregulasikan kurang lebih ya 5% tadi, yaitu perhitungan antara tegangan di sisi pengirim dikurangi tegangan sisi penerima dibagi tegangan sisi penerima dikali 100%. Untuk contohnya nanti bisa dilihat di contoh kasus yang saya ambil ya. Jadi untuk rumus umumnya seperti ini. Pada umumnya, beban yang terdapat pada sistem tenaga listrik bersifat resistif dan induktif. Beban tersebut akan menyerap daya aktif dan reaktif yang dihasilkan oleh generator. Penerapan daya reaktif yang diakibatkan oleh beban induktif akan menimbulkan jatuh tegangan ini yang disuplai oleh generator, sehingga tegangan di sisi penerima akan berbeda dengan nilai tegangan di sisi pengirim. Untuk optimalnya mungkin kita menginginkan tegangan yang dikirim itu hampir sama atau sama persis dengan tegangan di sisi penerima, sehingga tidak ada rugi-rugi daya. Tapi pada kenyataan di lapangan, hal itu tidak dapat terjadi karena ada rugi-rugi dari pengantar sendiri, seperti dari arus dan juga rugi-rugi kabel pengantar. Seperti itu. Untuk perhitungan tegangan penerima atau pengirim, tegangan pengirim per fase, contohnya untuk perhitungan tegangan
yang dikirim dalam satu fase. Itu tegangan yang dikirim ditambah drop tegangannya. Sedangkan untuk persamaan untuk 3 fase, maka V-send atau tegangan yang dikirim di sisi pengirim itu berarti dikalikan akar 3. Jadi akar 3 dikali V receiver ditambah dengan akar 3 dikali drop tegangannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, bisa dipahami kan? Lalu untuk perhitungan jatuh tegangan per fasenya sendiri itu bisa didapatkan dari perkalian arus dikali resistansi tahanan dikali cos theta ditambah dengan arus dikali reaktansi dikali sin theta dikali panjang saluran. Nah, ini untuk perhitungan yang tegangan menengah ya. Tapi untuk contohnya kita bisa lihat lebih lanjut bahwa perhitungannya hanya simpel saja, tidak sampai rumit seperti ini. Jadi bisa diketahui ya, untuk perhitungan yang satu fase dan 3 fase itu hampir sama, hanya berbeda dikalikan dengan akar 3 dan juga yang tidak untuk satu fasenya. Nah, untuk contohnya, saya menggunakan suatu jurnal oleh Sahlan Haryadi dengan judul Analisis Rugi-Rugi Daya dan Jatuh Tegangan pada Saluran Transmisi Tegangan Tinggi 150 kV pada gardu induk Palur, Masaran, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prodi Teknik Elektro. Dalam jurnal ini dapat dilihat bahwa untuk nilai toleransi dia menggunakan standar SPLN, sehingga perancangan saluran transmisi dibuat agar jatuh tegangan di ujung yang diterima sebesar 10%. Lalu untuk perhitungan jatuh tegangan pada saluran transmisi dapat dicontohkan untuk perhitungan transmisi 150 kV di GI Palur, GI Masaran bulan Maret 2017. Yang pertama pukul 10 tanggal 1. Pada sisi pengirim dapat dilihat bahwa tegangan yang muncul adalah 145. Lalu untuk tegangan yang diterima itu 143 kV. Sehingga terjadi perbedaan tegangan atau drop tegangan 2 kV. Sehingga besarnya persentasenya yaitu tegangan yang dikirim 145 dikurangi tegangan yang diterima 143 dibagi 143 atau tegangan yang diterima dikali 100%, sehingga didapatkan nilai 1,39%. Lalu untuk tanggal 2 itu tegangan yang dikirim 144 kV, tegangan yang diterima 143 kV, sehingga didapatkan perhitungan 0,69%. Lalu perhitungan yang lain juga dapat dilihat berdasarkan nilai tegangan yang dikirim dan juga nilai tegangan yang diterima, sehingga nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus tadi, lalu didapatkan berapa persentase tegangan yang diregulasikan. Dari semua hasil perhitungan tadi, lalu dimasukkan ke dalam tabel seperti yang dapat dilihat dari PowerPoint di sini, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 31. Lalu ada misalkan untuk pukul 10 jatuh tegangannya ada berapa kV, lalu persentase jatuh tegangan dalam persen itu berapa persen. Lalu bisa dimunculkan juga untuk tiap pukul 19 misalkan jatuh tegangannya berapa kV dan persentase jatuh tegangannya berapa persen. Setelah itu kita lihat apakah besar tegangan dari perhitungan tadi sudah memenuhi syarat SPLN tadi atau belum. Jadi jangan sampai ada yang melebihi 10%. Dari tabel di sini bisa dilihat bahwa
persentase jatuh tegangan dari hasil perhitungan masih memenuhi toleransi atau kurang dari 10%, sehingga masih dikatakan aman. Bahkan ada yang sampai 0%, artinya tidak ada drop tegangan selama penyaluran tersebut. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya drop tegangan, diantaranya adalah besarnya arus yang mengalir, lalu banyaknya beban yang terhubung, lalu ada kualitas pemasangan konektor, keseimbangan beban, dan juga jenis pengantar yang digunakan. Sedangkan dampak dari drop tegangan sendiri itu biasanya ada penurunan level iluminasi pada lampu, sehingga menjadi redup, lalu pemanasan menjadi lebih lambat, misalkan pada setrika, kompor listrik, dan lain-lain. Khususnya beban induktif yang memakai kumparan. Lalu juga kesulitan pada waktu starting motor. Seperti itu. Adapun cara-cara yang ditempuh untuk mengurangi besarnya drop tegangan pada jaringan distribusi, salah satunya memperbaiki kualitas pemasangan konektor. Pada perbaikan kualitas pemasangan konektor, itu dapat dilihat dengan mempengaruhi nilai resistansinya. Jadi semakin baik ketika pemasangan konektor, maka nilai resistansinya akan semakin kecil. Sehingga konduktivitas konektor akan lebih baik dan juga drop tegangan akan semakin kecil. Sehingga kalau drop tegangan kecil, maka rugi-rugi daya akan semakin kecil juga. Hal selanjutnya untuk mengurangi drop tegangan yaitu dengan menggunakan feeder express. Jadi feeder express ini dapat mengurangi arus yang mengalir pada jaringan, sehingga nanti akan berdampak terhadap perbaikan dengan berkurangnya jatuh tegangan atau rugi daya pada jaringan distribusi. Jadi untuk pembangunan feeder express dibangun untuk beban yang menginginkan tegangan yang konstan. Jadi kalau misalkan si jaringan tersebut sudah terlalu banyak drop tegangannya, maka dapat dibangun feeder express atau saluran sejenis yang sama sehingga tidak bertumpu pada suatu jaringan tertentu atau pada jaringan yang satu, sehingga bisa dibagi menjadi dua, sehingga drop tegangan akan lebih baik seperti itu. Untuk selanjutnya pembangunan gardu baru. Gardu baru ini dapat dilakukan pemasangan ketika drop tegangannya sudah besar akibat misalkan panjang saluran yang terlalu panjang, misalkan dari suatu kota A ke kota B itu misalkan 80 km. Nah, di 0 sampai 40 km itu bisa dibangun gardu baru. Nah, bisa dilanjutkan lagi dari 40 ke 80 saluran yang disambungkan. Jadi selama 0 sampai 80 ini ada dua saluran, 0 sampai 40, 40 ke 80, sehingga tidak akan memperpanjang jaringan yang digunakan, sehingga rugi daya tadi akan semakin kecil. Lalu juga bisa menggunakan kapasitor bank untuk beban yang bersifat induktif. Mungkin sudah dibahas pada pertemuan di kelas ya. Jadi untuk kapasitor bank sendiri bisa digunakan untuk beban-beban yang bersifatnya induktif. Untuk pemasangan kapasitor sendiri, itu nantinya akan mengalirkan arus kapasitif, sehingga dapat mengkompensasi adanya arus induktif pada beban yang sifatnya induktif, misalkan di industri ataupun beban-beban lainnya, sehingga nantinya arus total yang mengalir akan semakin kecil atau bisa dikatakan hanya arus resistif pada jaringan atau arus yang murni, sehingga nantinya akan berhubungan terhadap drop tegangan, sehingga jika drop tegangan kecil maka rugi-rugi daya sendiri akan semakin kecil. Lalu bisa dengan mengubah load type changer. Untuk load type changer sendiri itu biasanya ada pada suatu trafo, dekat trafo, dengan mengatur rasio lilitan primer dan sekunder trafo. Jika rasio lilitan itu diubah-ubah dengan otomatis, maka kita dapat mengatur profil tegangan yang kita inginkan. Misalkan
di 144 kP ataupun 100 berapa gitu, sesuai dengan tegangan yang dikirim, hingga nantinya tidak terlalu banyak drop tegangan di saluran. Seperti itu. Hal terakhir yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki drop tegangan yaitu dengan mengganti jenis penghantar yang memiliki nilai resistansi penghantar yang jauh lebih baik, dan juga dengan memperbesar luas penampang penghantar, karena tadi disebutkan bahwa luas penampang tersebut berbanding terbalik dengan rugi-rugi daya ataupun drop tegangan. Jadi kita dapat menggunakan nilai kabel yang memiliki resistansi yang kecil, dan juga kita dapat menggunakan luas penampang yang lebih besar sehingga nanti drop tegangannya akan semakin kecil. Hal selanjutnya yaitu rugi-rugi daya. Jadi rugi-rugi daya ini banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis, misalnya dipengaruhi oleh besarnya resistansi dan reaktansi pada penghantar. Faktor rugi daya sendiri biasanya ada yang rugi daya aktif, yaitu besarnya arus dan nilai resistansi penghantar yang terdisipasi dalam bentuk energi panas. Misalkan untuk di kawat sendiri, ketika mengalirkan suatu energi maka akan menjadi panas. Nah, itu untuk rugi daya aktif. Sedangkan rugi daya reaktif itu yang timbul akibat besarnya arus dan nilai reaktansi yang terdisipasi dalam bentuk medan magnet. Misalkan dalam suatu saluran transmisi itu kan di bawah tower suka ada bentuk medan magnet, sehingga itu meskipun tidak bisa diukur seperti rugi daya aktif, itu merupakan suatu rugi daya reaktif yang ikut mempengaruhi terhadap rugi-rugi daya dalam saluran. Begitu. Untuk rugi daya satu fasa, itu perhitungannya I kuadrat dikali R dikali L, di mana I kuadrat sendiri yaitu besarnya arus pada penghantar dikuadratkan dikali resistansi dan juga dikali panjang saluran. Sedangkan untuk perhitungan rugi-rugi daya atau pelosis 3 fasa yaitu sebesar 3 kali dikali I kuadrat dikali R dikali L. Tentunya dalam per fase-fase. Jika tadi telah menghitung rugi daya dalam bentuk I kuadrat dikali R dikali L, maka jika dalam suatu kasus ditemukan daya yang dikirimkan ataupun daya yang diterima saja, kita dapat menghitung pelosis, khususnya misalkan untuk satu fasa, maka bisa menggunakan rumus daya yang dikirim dikurangi daya yang diterima untuk satu fasa. Untuk yang 3 fasa maka dikalikan 3. Jadi daya losis 3 fasa sama dengan 3 dikali daya yang dikirim dalam satu fasa dikurangi daya yang diterima dalam satu fasa. Itu untuk perhitungan daya aktif. Sedangkan untuk perhitungan daya reaktif pada jaringan distribusi itu kurang lebih hampir sama, tetapi dengan menggunakan reaktansi. Jadi kilosis untuk satu fasa itu sama dengan I kuadrat dikali X dikali L, dan untuk 3 fasanya maka kilosis 3 fasa sama dengan 3 dikali I kuadrat dikali X dikali L, dengan X sama dengan reaktansi jaringan dan L yaitu panjang jaringan dalam kilometer. Untuk menghitung besarnya nilai rugi daya reaktif, maka kita dapat menggunakan perhitungan seperti biasa, yang dihitung dari sisi pengirim dikurangi sisi penerima. Contohnya untuk kilosis satu fasa itu QS satu fasa dikurangi QR satu fasa, atau daya reaktif yang dikirimkan dalam satu fasa dikurangi daya reaktif yang diterima dalam satu fasa. Sedangkan untuk persamaan 3 fasanya, maka dikalikan 3. Kilosis
sama dengan 3 dikali Q yang dikirim dalam satu fasa dikurangi Q yang diterima dalam satu fasa. Satuannya dalam kilovolt ampere reaktif. Untuk contoh perhitungan rugi-rugi daya sendiri, kita bisa melihat dari contoh jurnal yang tadi kita lihat. Untuk yang tadi jatuh tegangan, sekarang kita akan membahas tentang rugi-rugi dayanya. Ya, untuk perhitungannya, kita yang pertama yaitu mencari resistansi total, di mana resistansi total ini yaitu perkalian antara resistansi jenis penghantar dikalikan dengan jaraknya. Berdasarkan dari jurnal sendiri, dapat dilihat bahwa resistansi jenis penghantar yang digunakan adalah 15 dikali dengan jaraknya dalam kilometer, yaitu 0,119, sehingga didapatkan nilai 1,785 ohm. Lalu yang kedua, dilakukan perhitungan rugi daya berdasarkan rumus yang tadi. I kuadrat dikali R dikali L. Kalau perhitungan R dikali L-nya sudah dapat, maka kita tinggal mengalihkan dengan resistansi total sendiri. Jadi untuk bulan Maret 2017 sendiri pukul 10, untuk fasa R itu besarnya arus 241 dikuadratkan dikali 1,785, yaitu hasil perhitungan resistansi total tadi, sehingga didapatkan 103,674 watt. Lalu untuk perhitungan fasa S, itu arusnya sendiri 245 dikuadratkan dikali 1,785, sehingga didapatkan 107,145 watt. Begitupun pula untuk fasa T. 245 dikuadratkan dikali 1,785, sehingga didapatkan 107,145 watt. Lalu perhitungan untuk tanggal-tanggal yang lainnya bisa menyesuaikan dengan menghitung nilai arus dikalikan dengan resistansi pengantar dikali dengan jarak. Untuk perhitungannya sendiri bisa dengan menggunakan contoh yang ada di PowerPoint ini, ataupun misalkan langsung dari arus I kuadrat dikali resistansi dikali jaraknya, sehingga tidak perlu mengerjakan dua kali. Ataupun dengan menggunakan metode seperti ini itu sama saja, karena yang didapatkan nanti rugi-rugi daya dalam satuan watt ataupun kilowatt. Untuk perhitungan rugi-rugi daya 3 fasanya, misalkan untuk bulan Maret 2017, kita bisa menambahkan daya losis antara satu fasa. Misalkan fasa R, S, dan T itu ditambahkan. Sebagai contoh, untuk tanggal 1, velosis yang 3 fasa adalah 103,674 ditambah 107,145 ditambah 107,145, sehingga didapatkan 317,964 watt. Lalu untuk beban puncak ketika jam 7 malam tanggal 1, maka perhitungannya juga sama, didapatkan dari R dan S dan T-nya itu 131,092 ditambah 134,011 ditambah 132,061, sehingga didapatkan 397,164 watt. Begitupun pula untuk tanggal-tanggal selanjutnya di bulan Maret. Lalu untuk perhitungan rata-rata rugi daya, itu kita tinggal menambahkan, misalkan untuk tanggal 1, beban puncak siang dan beban puncak malam dibagi 2. Contohnya untuk tanggal 1, velosis rata-ratanya yaitu 317,964 ditambah 397,164, lalu dibagi 2, sehingga didapatkan 357,564 watt. Begitupun pula untuk tanggal di bawahnya. Lalu untuk rugi-rugi energi sendiri pada saluran transmisi itu tinggal dikalikan dengan
velosis rata-rata dikalikan dengan jamnya, jumlah jam dalam satu hari kan 24 jam. Maka untuk tanggal 1, velosisnya sendiri yaitu 357,564, itu merupakan velosis rata-rata dikali 24, itu jam. Atau 8.581.536 watt hour atau 8.581 kilowatt hour. Jadi ini perhitungan rugi-rugi energi selama satu hari pada tanggal 1. Begitupun pula untuk tanggal di bawahnya. Setelah melakukan perhitungan untuk rugi-rugi energi tadi, maka kita bisa memasukkan ke dalam tabel untuk setiap tanggal dari mulai tanggal 1 sampai 31. Misalkan untuk beban puncak siang pukul 10, kita masukkan rugi-rugi energi untuk setiap fasa R, S, T, dan juga 3 fasanya. Lalu juga untuk beban puncak ketika malam, dimasukkan juga beban puncak R, S, rugi daya untuk R, S, T, dan 3 fasanya, sehingga nanti didapatkan rata-rata per hari berdasarkan perhitungan tadi. Semua dimasukkan ke dalam suatu tabel, sehingga dapat diketahui tanggal berapa rugi-rugi daya yang paling besar, dan juga bisa dilihat ataupun dicari kira-kira faktor yang mempengaruhi rugi energi tersebut dari sisi mana. Ya, mungkin cukup sekian presentasi kali ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti. Silakan tugasnya tidak sampai rinci seperti ini, cukup di tiap satu fasa ataupun 3 fasanya sendiri. Jangan sampai di rata-rata ataupun rugi-rugi energinya. Sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.